Bapak Ibu adalah menjadi tamu Allah yang istimewa. Saya tunjukkan apa istimewanya. Biaya yang mestinya untuk 50 orang, sekarang Ibu nikmati hanya 12 orang. Ya, betul. Ya, itu istimewanya. Istimewa satu. Istimewanya dua, ini perjalanan yang sangat menakjubkan. Insya Allah kita akan ketemu dengan Baitullah. Sebelum kita ke sana, kita akan mampir ke China. Lah, di China nanti tolong sempatkan foto-foto kendati berada di bandara. Kan ada background tulisan Cina nih. Sudah bisa pasang status posisi di mana? Lagi di China. Itu berangkatnya. Nanti pulang lebih hebat lagi, Ibu nanti mampir ke Hyderabad. Hyderabad itu mayoritas Muslim di negara India. Kita juga akan mampir sekitar 2 jam di sana, sehingga Ibu sempat untuk foto-foto di sana. Ya, nikmatilah perjalanan ini. Dalam kesempatan ini kami dari PT Wasilah Amatur, pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak melaksanakan latihan manasik secara khusus. Lah, ini perlu kami sampaikan, itu bukan kesalahan, tapi itu adalah bagian daripada manajemen kami. Jadi kami tidak melaksanakan manasik yang sifatnya hura-hura, yang sifatnya hanya show di hotel, ya, 2 hari 3 hari sampai di sana lupa. Karena apa? Karena di sana tidak terbimbing. Bagaimana nggak terbimbing? Maaf, mutawifnya seringkali ketemu mutawif yang pedagang, yang hanya nawar-nawarin kurma, terus nawar-nawarin minyak zaitun, yang seakan-akan jamaah itu menjadi objek untuk mencari cuan dalam hal berdagang. Ini perlu kami sampaikan bahwa kami berbeda, kendati kami insya Allah harga kami mungkin termurah di Indonesia. Betul. Ya, mungkin termurah di Indonesia, tapi bukan kami murahan. Kenapa? Karena kami betul-betul ingin melayani sepenuh hati. Ya, kami ingin melayani sepenuh hati. Mutawif, kami sudah doktrin. Kalau ikut kami, kalau ingin melayani jamaah kami, satu, tidak boleh berdagang. Dua, tidak boleh menjual kemiskinan. Saya lagi kehilangan iqomah, rumah kontrakan saya habis, anak istri saya di kampung lagi melarat. Ujung-ujungnya apa? Mengharapkan balas kasih. Itu kami larang. Tidak ada wakaf Quran. Ya, wakaf Quran yang seringkali diimbo itu tidak jelas Qurannya kemana. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sebuah lembaga secara internasional dan secara khusus oleh Khodimul Haramain itu dibiayai full. Tidak mungkin hanya menerima wakaf yang cuman Quran 75 real, 50 real. Sehingga Quran masuk, dibawa keluar, dijual lagi. Masuk, dijual lagi. Nah, itu kami larang. Tidak boleh dikondisikan untuk sedekah Jum'ah. Kalau mau sedekah pribadi, silakan. Karena apa? Kami menghargai mungkin di antara Bapak Ibu yang lagi gak bawa uang. Ya, lagi gak bawa atau uangnya pas-pasan, mau wakaf Quran nggak enak, mau tidak enak, mau iya uangnya terbatas. Akhirnya apa? Akhirnya nggak enak. Lah, kondisi itulah kami minimalisir, jadi itu tidak ada. Yang ketiga, mungkin barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah umroh,
Ya, bagi yang sudah pernah umroh, biasanya mutawif itu tergesa-gesa. Habis doa belum selesai, udah cukup, ayo ganti. Kalau kami, kalau mutawifnya mempercepat atau nggak sabar nungguin, lapor. Ya, karena kami tugaskan, biasanya begini, pertama ketika waktu kita tawaf, setelah tawaf, kita kan setelah yang ketujuh, kita menuju di apa namanya, makam Ibrahim. Nah, pada saat doa di makam Ibrahim itu kan termasuk tempat-tempat yang makbul. Mustajab. Mau doa sepanjang-panjangnya silahkan. Bapak Ibu membayar 30 juta itu untuk doa. 30 juta loh untuk doa. Ya, adapun cuman 24 itu diskon. Jadi ini betul-betul Ibu jauh-jauh doa. Makanya kami harapkan kepada mutawif untuk menjaga jamaah, kalau doa jangan dilarang. Ya. Jadi mau doa sepuas-puasnya. Ya tentu ya ada batasnya karena kita bersama-sama. Jadi yang penting jangan ada tergesa-gesa karena memang tujuan kita di sana adalah berdoa. Itu secara umum Berdoa, yang ingin kami sampaikan. mana? Terkait dengan manasik. Kami nanti ketika misalnya dari Mekah, dari Jeddah, kita kan menuju ke Mekah, Madinah. Sepanjang jalan itu kita akan dilatih manasik. Manasiknya di bus. Ya, manasiknya di bus. Langsung tanya jawab. Supaya apa? Supaya kita betul-betul ketika di tanah suci itu bisa maksimal. Masih ingat lah. Gitu. Kalau manasiknya di sini, di sana nggak dibimbing atau apa adanya, sampai sana lupa. Lah, beda. Jadi kalau kami manasiknya manasik di tanah suci. Selanjutnya misalnya ketika Bapak Ibu mendapatkan jadwal ke Raudhah, ya, sebelum masuk Raudhah Ibu dibimbing. Dulu. Apa itu Raudhah? Apa yang dilakukan, doa apa yang bisa disampaikan, itu dilatih. Dilatih, diberikan manasik, habis itu ayo berangkat. Sehingga yang sudah otaknya tumpul, itu masih bisa ingat. Demikian pula dari Madinah mau ke Mekah, kita kan ngambil mikot di Bir Ali, ya, mikot di Bir Ali. Sebelum berangkat, Bapak Ibu sudah pakai pakaian ihram. Lah nanti larangan ihram, apa yang dilakukan dalam ihram, bacaan apa yang dibaca, itu semua sebelum kan ihram itu akan dipandu. Sehingga betul-betul ingat. Setelah itu baru berjalan. Demikianlah seterusnya. Jadi insya Allah, karena coba bayangin, satu orang biasanya ngelayanin 50, ini hanya melayani 12 orang. Udah 12 orang, cerdas-cerdas lagi, jadi insya Allah akan menjadi perjalanan yang baik. Insya Allah kita akan berangkat jam 7. Ini proses pembagian. Check-in. Nanti kira-kira kita jam 6 atau jam 5 lebih sedikit kita akan masuk ke Bagasi. mana? Bukan ke imigrasi. Lah, ke imigrasi nanti ngikuti arus saja. Yang penting nanti sudah bawa paspor dikasihkan, tiket, PP dan satu lagi visa. Ya. Jadi visa. Ya, oke. Jadi ini di negara sendiri dan perlu diingat ibu-ibu pakai seragam ini adalah indikatornya ini berangkat umroh. Berangkat umroh itu menjadi tamu Allah, semua menghormati ibu-ibu. Jadi jangan khawatir. Mau di Indonesia, mau di China, mau di Saudi, mau di India, itu semua menghormati kita karena tahu ini adalah berangkat ibadah. Ya, yang penting kami
sarankan, bukan kami titip bendera. Bendera ini kami bawa dua. Artinya bawa dua itu ya, oh ya. Pakai tempat. Jadi bendera ini fungsinya nanti begitu kita kumpul di Cina, bendera langsung selalu begini, ya. Terus kalau misalnya ke toilet, minimal 3 orang, tidak boleh 2 orang, apalagi sendirian, ya. Minimal 3 orang. Kenapa 3 orang? Kalau ada geser kita ke kanan atau ke kiri, musyawarahnya bisa di voting, ya. Ini mana ini? Sana sini, sana sini. Yang diambil yang 2. Ya makanya perlu 3 orang, ya. Kalau sendirian jangan. Karena apa? Kalau nanti keberangkatan tanggal 14 yang lalu kita transit di Doha Qatar. Ada seorang ibu yang lurus saja jalan nggak memperhatikan bendera. Nah, oleh karena itu tolong benderanya kami kasih 2 supaya standby. Nah, terus jangan melepas ID card kecuali kalau mandi. Ya, di kamar make, keluar kamar make, ya. Kenapa? Kalaulah misalnya naudzubillah kalau kita selisih dari rombongan, di belakang ID card itu kan ada apa namanya? Ada barcode. Nah, depannya ada barcode. Barcode itu kalau di-scan, itu muncul semua ID card ibu. Terus di belakangnya ada nomor teleponnya Mutawif. Ya, Mutawif. Nanti kalau kalau ternyata kesasar, Mutawif yang akan dihubungi. Ya, yang susah ditemukan itu adalah manakala kita tidak membawa ID card. Nah, karena kita ini berjamaah, kalau di Saudi yang menjadi imam perjalanan adalah Mutawif, ya Pak Hasbullah. Untuk perjalanan dari mana? Dari Jakarta sampai China sampai Jeddah, amirnya adalah Pak Adi, ya. Jadi amirnya itu ya pimpinan rombongan lah, pimpinan rombongan. Ya. Jadi itu yang ingin perlu saya sampaikan. Nanti soal teknis itu nanti akan dipandu oleh Mutawif secara detail. Hanya saja perlu saya ingatkan, Ibu naik pesawat itu jam 7, berarti sholat maghribnya di pesawat. Ya, sholat maghrib di pesawat. Kalau batal, cukup tayamum. Tahu caranya tayamum ya? Saya praktekkan kalau lupa. Ya, misalnya, ini anggap aja kursi. Kursi pesawat. Ya, kursi pesawat. Jadi, satu kali yang umum ya. Selesai. Terus ini lagi. Selesai. Udah. Sampai sini aja. Kalau tayamum tidak sampai ke siku-siku. Kalau siku-siku kalau wudhu. Tapi kalau tayamum cuman doanya apa? Doa yang dihafal. Niatnya bagaimana? Niat sesuai dengan bahasa jenengan. Mau bahasa Sunda boleh, bahasa Arab boleh, mana yang dihafal. Kalau nggak hafal, kalau orang Jawa misalnya niat ingsun tayamum lillahi ta'ala. Oke, ya, itu tayamumnya. Sholatnya cukup duduk, ya. Karena kemarin nggak pakai manasik, karena nanti kan nggak ketemu nih. Jadi caranya duduk. Nah, ini begini. Allahu Akbar. Ya. Gini sudah. Sami'allahu liman hamidah. Ruku' kalau sujud lebih dalam. Nah. Maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Karena kita dalam posisi musafir. Ya. Barangkali itu yang penting. Nanti subuh Ibu di pesawat.
ya subuh, ya di pesawat. Jadi nanti ketemu sholat maghrib dan isya serta subuh. Insya Allah nanti karena kita nggak sendirian, jamaah di yang naik pesawat Hainan itu juga mayoritas umroh semua. Jadi nanti lihat kanan kiri waktu sholat akan diingatkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya? Enggak. Terus selanjutnya bagi yang mau tanazul itu keluar rombongan. Nah ini kebetulan ibu sama bapak kan mau tanazul, mau menjenguk orang tua. Lah untuk tanazul nanti koordinasi sama mutawif ya. Tanazulnya di Madinah atau di Mekah? Di Mekah. Oh jadi waktu Oke. Lah ini karena kita insya Allah akan jalan-jalan juga ke Taif yang tidak tercantum di mana di itinerary, ya. Itinerary di brosurnya ada. Jadi itu salah ketik saja. Nanti kami sudah menyampaikan sama mutawif karena kita pakai ke Taif, maka untuk di Madinah kita 2 hari kita persingkat. Karena di Madinah itu kita hanya untuk raudhah dan ke makam Rasulullah ya. Jadi kita ziarah ke makam Rasulullah sama ke raudhah. Lebih dari itu mending langsung cepat-cepat ke Mekah karena apa? Sholat di Madinah itu mendapatkan kelebihan berapa Bu? 1000 satu rakaat berarti ibu sholat 1000 rakaat. Kalau di Mekah itu 100.000. Makanya ini kebijakan kami ke Mekahnya nanti lebih lama supaya di samping menyesuaikan karena mau ke Taif, yang kedua lebih sering untuk ke Masjidil Haram. Ingat Bu, ya. Di masjid, nah ini ketika ibu sholat sunnah, ya, sholat sunnah selesai salam, jangan bergerak lari atau jangan pindah. Ini mungkin nggak ada yang bilang, nggak ada yang nasihati begitu. Kenapa? Kalau ibu sholat di tempat ini, selama ibu duduk di situ, selama itu pula ibu dihitung sholat. Tapi kalau udah bergeser, sudah nggak dapat lagi. Harus diawali dengan sholat lagi. Ya supaya dapat. Ini kan kita ngejar target nih. Mungkin kita pernah meninggalin sholat. Atau lupa-lupain sholat. Sekarang ini mau nebus ceritanya. Maka harus maksimal. Nambal-nambal itu. Jadi saya nasihatkan, kalau sholat, jangan pindah. Setelah sholat, dudukin. Kalau sempat pindah, maka sholat lagi, nanti dudukin. Karena apa? Karena duduk di tempat sholat yang ditempati sholat, itu berpahala sama dengan melaksanakan sholat. Kalau duduk 1 jam, ya duduknya 1 jam, maka itu dapat pahala 1 jam. Kalau duduknya 5 jam, dapat pahala 5 jam. Coba bayangin, dapat pahala etikaf, dapat pahala sholat. Nah ini kan harus ngerti fikih. Lah yang banyak itu kan orang nggak ngerti. Sholat pindah-pindah. Gitu. Barangkali begitu Bu ya. Baik, terima kasih. Kami ada di grup. Kami terus monitor. Jika kurang apa-apa langsung ngomong di grup. Kami tidak mengizinkan untuk keluarga, leader atau siapapun untuk masuk di grup. Kenapa? Karena banyak sering kali, misalnya ini, Bu Sri, misalnya makannya terlambat karena macet. Langsung bilang, ini saya makan terlambat. Kalau tahu keluarganya, langsung ngamuk ini. Padahal begitu habis ngomong, sudah datang nasinya. Makanya itu tidak kami masukkan. Selanjutnya, insya Allah, kalaulah ibu bapak tidak bawa uang sepeser pun,
Nggak lapar. Insya Allah nggak kelaparan. Ya, ini sebelum berangkat nanti makan. Ya, terus di pesawat Makan. makan, turun pesawat Makan. makan. Pokoknya makan terus. Ya, Gemuk ini nantinya. testimoni yang baru berangkat kemarin tanggal 14 Oktober, malah nggak kemakan saking Kenyang. kekenyangan. Nah, itu memang kami upayakan karena ya kita ini rata-rata kalau kata orang Jawa nyegoin. Kalau nggak belum sego ketemunya nggak makan. nasi, belum Nah, makan. itu. Jadi kami berusaha seperti itu. Baik, terima kasih atas nama PT Wasila Amatur mengucapkan selamat jalan. Mau ngisi? Sebentar ya. Selamat jalan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam perjalanan ini. Insya Allah kami terus monitor selama Bapak Ibu berada di Tanah Suci. Itu kami selalu monitor dalam grup. Sehingga jangan khawatir. Untung Ibu berada dalam grup. Sekarang ini lagi rame orang umroh mandiri. Iya, Ya, ini ada. sepertinya murah, ternyata itu dihitung-hitung mahal. Apalagi ini baru ada berita, ada jamaah umroh 15 hari terlantar mayatnya. Karena nggak ada yang ngurus. Iya, benar. Ya, itu pernyataan dari menteri. 15 hari tidak ada yang ngurus. Lah, kita alhamdulillah kita punya jaringan. Kalau misalnya ibu sakit, mudah-mudahan tidak. Insya Allah ada jalan keluar. Apapun yang terjadi, insya Allah kami sudah backup dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada dalam Kementerian Haji. Ya, barangkali demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya toilet. Kami belum sholat, kami sholat dulu.